Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Para pecinta Al-Quran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hafizakumullah jami'an. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kita kali ini kita akan bahas tentang Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidup. Baik, untuk lebih barokahnya marilah kita awali pembelajaran kita kali ini dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama Bapak akan menjelaskan tentang Al-Quran sebagai pedoman hidup. Yang pertama, pengertian dari Al-Quran. Secara bahasa, Al-Quran itu berasal dari kata Arab Qur'anan, yang artinya adalah bacaan. Secara istilah, pengertian dari Al-Quran itu ialah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur melalui perantara malaikat Jibril untuk disebarkan kepada umat manusia. Itulah pengertian dari Al-Quran. Selanjutnya, ketika Al-Quran itu diturunkan, usia Nabi pada waktu itu adalah 40 tahun. Pertama kali Al-Quran diturunkan, yaitu menurut mayoritas ulama, turun pada tanggal 17 Ramadan. Mayoritas umat muslim di dunia merayakan setiap tanggal 17 Ramadan itu peristiwa nuzulul Quran, yaitu peristiwa turunnya Al-Quran. Selanjutnya Al-Quran diturunkan selama kurang lebih 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Kitab Al-Quran terdiri dari 30 juz dan 114 surah, diawali dari surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Selanjutnya, nama-nama dari Al-Quran. Al-Quran mempunyai banyak nama atau sebutan. Yang pertama adalah nama Al-Quran itu sendiri. Al-Quran ini memang menjadi nama yang paling populer di kalangan umat muslim di dunia. Allah menyebutkannya sebanyak 58 kali dalam Al-Quran. Jadi penyebutan berulang-ulang itu menjadi peringatan bagi kita agar Al-Quran selain menjadi bacaan juga merupakan petunjuk dalam kehidupan. Nama yang kedua adalah Alkitab, yang artinya adalah wahyu yang tertulis. Penamaan Alkitab di sini menunjukkan bahwa Al-Quran itu sendiri tertulis dalam mushaf dan hendaknya melekat di dalam hati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang di dalam hatinya tidak ada sedikit pun Al-Quran bagaikan rumah yang rusak. Jadi kalau kita tidak mau diibaratkan sebagai rumah yang rusak, maka senantiasa di dalam hati kita terdapat Al-Quran. Selanjutnya nama yang ketiga adalah Az-Zikru atau pemberi peringatan. Az-Zikru yang artinya pemberi peringatan, maksudnya adalah Al-Quran sebagai pemberi peringatan bagi manusia. Az-Zikru disebutkan dalam surah Al-Hijr ayat 9 yang berbunyi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Yang artinya, sungguhnya kamilah yang menurunkan az-zikr dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Al-Quran Surah Al-Hijr ayat 9. Selanjutnya nama yang keempat adalah Al-Furqan yang artinya pembeda. Maksud dari Al-Furqan di sini, Al-Quran dapat membedakan antara kebenaran dan kebatilan. Jadi Al-Quran dapat membenarkan atau membedakan antara yang hak dan yang batil. Allah menyebut nama ini dalam firman-Nya yang terdapat dalam surah Al-Furqan ayat 1 yang berbunyi Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil'alamina nadhira. Yang artinya, Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan atau Al-Quran kepada hambanya agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Selanjutnya yang kelima, terdapat nama At-Tanzil yang artinya yang diturunkan. Maksudnya adalah Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Allah menyebut kata At-Tanzil dalam firman-Nya yang artinya, dan sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam. Bunyi ayatnya adalah wa innahu latanzilu rabbil alamin. Al-Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 192. Nama selanjutnya adalah nama Al-Huda yang artinya petunjuk. Allah menyatakan bahwa Al-Quran merupakan petunjuk bagi manusia. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang artinya bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. Selanjutnya terdapat nama Asy-Syifa yang artinya adalah obat atau penawar. Al-Quran diturunkan kepada umat manusia sebagai penawar dan penyembuh, yaitu penyembuh bagi penyakit yang ada di dalam hati, seperti syirik, sombong, dan penyakit hati lainnya. Sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Isra ayat 82 yang berbunyi وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Yang artinya, dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Sedangkan bagi orang yang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian. Selanjutnya terdapat nama Al-Quran Al-Haq yang artinya adalah kebenaran. Maksud dari Al-Haq di sini karena ayat-ayat Al-Quran dari awal hingga akhir berisi tentang kebenaran. Dan kebenaran tersebut berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Al-Quran dijadikan pertimbangan dan memunculkan hukum-hukum kebenaran di dalam kehidupan manusia. Selanjutnya terdapat nama Al-Bayan yang artinya menerangkan atau keterangan. Al-Quran merupakan kitab Allah yang menerangkan atau menjelaskan kepada manusia tentang apa yang baik
dan yang buruk bagi manusia. Kemudian terdapat nama Al-Mau'izah yang artinya pengajaran. Di dalam Al-Quran berisi tentang peringatan dan pelajaran yang menuntun manusia ke jalan yang benar, serta mengingatkan manusia agar selalu menjauhi apa yang dilarang oleh Allah dan selalu menjalankan perintahnya. Selanjutnya, keistimewaan-keistimewaan yang terdapat di dalam Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran itu memuat ringkasan dari ajaran-ajaran ketuhanan yang pernah dimuat oleh kitab-kitab suci sebelumnya, yaitu Taurat, Zabur, dan Injil. Tidak hanya itu, Al-Quran juga mengukuhkan perihal kebenaran yang pernah terkandung dalam kitab-kitab suci terdahulu yang berhubungan dengan peribadahan kepada Allah yang Maha Esa, dan juga beriman kepada para rasul, membenarkan adanya balasan pada hari akhir, keharusan menegakkan hak dan keadilan, berakhlak luhur serta berbudi mulia, dan lain-lain. Selanjutnya, Al-Quran itu memuat kalam-kalam Allah yang dijadikan pedoman hidup manusia sepanjang masa. Selanjutnya, Al-Quran adalah sumber ilmu pengetahuan, sehingga seluruh fenomena yang terjadi di alam semesta yang merupakan ciptaan Allah juga tidak akan pernah kontradiktif atau berlawanan dengan apa yang telah Dia ciptakan. Dari sudut inilah, maka kita menyaksikan sendiri betapa banyak kebenaran yang ditemukan oleh ilmu pengetahuan modern ternyata sesuai dengan apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Selanjutnya, Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan gaya bahasa yang istimewa, mudah, tidak sukar bagi siapapun untuk memahami dan mengamalkannya, asal disertai dengan keikhlasan hati dan kemauan yang kuat. Dengan membaca Al-Quran sudah dinilai sebagai ibadah, apalagi jika mau memahami dan mengamalkannya. Akan tapi untuk memahami Al-Quran dibutuhkan bimbingan dari orang yang ahli, seperti kiai, ulama, dan lain sebagainya. Baik, untuk pertemuan kita kali ini kita cukup sekian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.